Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nada. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang konsep IPA dasar. Jadi pembahasan kita pada saat ini yaitu tentang sel hewan dan sel prokariot. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu sel hewan. Sel hewan merupakan bentuk sel yang menyusun jaringan pada hewan. Suatu bagian sel organel terkecil yang memiliki selaput tipis dan di dalamnya terdapat larutan koloid yang mengandung senyawa kimia. Sel hewan memiliki keunggulan yaitu dalam membuat duplikat secara mandiri dengan cara membelah sel. Dalam sel terdapat senyawa yang sangat penting dalam proses pembelahan. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua lipid atau lemak berguna sebagai cadangan makanan. Yang ketiga ada protein membantu proses metabolisme tubuh. Yang keempat ada asam nukleik, senyawa yang berperan penting dalam proses sintesis protein. Dan selanjutnya ada struktur sel dan fungsinya. Jadi yang pertama ada membran sel, adalah pembungkus sel pada bagian luar yang tersusun dari protein, kolesterol, dan lemak. Pada bagian ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur mineral dan nutrisi yang ada di dalam maupun di luar sel. Jadi fungsi dari membran sel ini ada yang pertama mengatur keluar masuk nutrisi dan mineral. Yang kedua ada sebagai pembungkus atau pelindung sel. Yang ketiga ada menerima rangsangan dari luar. Yang keempat ada tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Terus yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma di sini adalah bagian sel yang berupa cairan sel dan memiliki bentuk seperti gel. Organel ini memiliki dua proses fase. Yang pertama fase gel atau cair dan fase solid atau padat. Cara ini terdapat di dalam nukleus yang disebut dengan istilah nukleus plasma. Nukleus plasma. Namun sitoplasma bersifat koloid kompleks, yaitu tidak cair dan tidak padat, sehingga dapat berubah tergantung dengan konsentrasi airnya. Pada dasarnya jika konsentrasi yang rendah maka menjadi padat dan lembek, sedangkan jika konsentrasi airnya tinggi maka dia akan berubah menjadi encer, disebut dengan solid atau padat kan. Jadi fungsinya yang pertama ada sebagai sumber bahan kimia sel, yang kedua ada tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya yang ketiga ada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma adalah organel yang memiliki bentuk benang-benang yang terdapat di inti sel. Jadi retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, retikulum halus dan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus adalah berperan tidak melekat dengan ribosom, sedangkan retikulum endoplasma kasar adalah dapat melekat pada ribosom. Jadi fungsinya yang pertama ada sebagai sintesis protein, yang kedua ada sebagai tempat pengangkut sintesis steroid dan lemak, yang ketiga ada membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya di dalam sel, yang keempat ada sebagai tempat untuk menyimpan fosfolipid, steroid, dan glikolipid. Selanjutnya yang keempat ada mitokondria. Mitokondria adalah organel terbesar yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuknya yang biasa disebut dengan istilah kristas. Glukosa dan oksigen paling bekerja sama dalam proses membentuk energi. Jadi organel ini memiliki fungsi sebagai organel mitokondria.
Organel mitokondria ini memiliki fungsi sebagai respirasi seluler dan sebagai penghasil energi dalam bentuk ATP. Yang kelima ada mikrofilament, yaitu organel sel yang terbentuk dari protein aktin dan miosin. Organel ini memiliki kemiripan dengan organel mikrotubulus, tetapi ada yang berbeda pada struktur dan ukurannya. Jadi fungsi dari organel ini yaitu sebagai penggerak sel, endositosis dan eksotosis. Yang keenam ada lisosom. Lisosom adalah organel berupa kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan apapun. Ribosom terdapat pada sel eukariotik. Jadi fungsi dari lisosom ini yang pertama ada untuk mengontrol pencernaan intraseluler, yang kedua ada sebagai mencerna materi dengan menggunakan fagositosis, yang ketiga ada sebagai penghancur organel sel yang telah rusak. Jadi dia di sini lisosom ini untuk menghancurkan sel-sel yang rusak dan digantikan dengan sel-sel yang baru. Ada yang ketujuh ada peroksisom atau badan mikro. Badan mikro ini adalah organel yang memiliki kantong kecil berisi dengan enzim katalase. Hal tersebut fungsi untuk mengurangi peroksida H2O2 atau metabolisme bersifat toksik yang dapat berubah air dan oksigen yang berbahaya pada sel. Jadi fungsi organel ini yang pertama ada merubah lemak menjadi karbohidrat, yang kedua ada mengurai peroksida H2O2 dari sisa metabolisme toksin atau metabolisme yang berbahaya tersebut. Yang ke-8 ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang memiliki struktur padat, kecil dengan ukuran diameter 20 nanometer. Organel ini terdiri atas 65% RNA ribosom dan rRNA dan 35% protein ribosom. Ribosom bekerja sebagai menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino pada saat translasi. Dalam sel ribosom terdapat terikat yang berada pada retikulum endoplasma kasar atau membran inti sel. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya prosintesis protein. Yang ke-9 ada setriol. Setriol di sini ada struktur organel yang memiliki bentuk tabung organel, dapat digunakan pada sel eukariota. Dan organel ini juga dapat mengambil peran dalam pembelahan sel dan dalam pembentukan silia dan flagella. Selain itu, sepasang setriol mampu membentuk struktur gabungan yang disebut dengan istilah sentrosom. Setriol memiliki fungsi sebagai berperan sebagai membentuk silia dan flagella. Yang kedua ada sebagai proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindle. Yang ke-10 ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah organel sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan dapat ditemukan pada sel eukariot. Organel ini berbentuk silindris, panjang dan berongga. Organel ini memiliki ukuran yang diameter kurang lebih dari 12 nanometer dan diameter luarnya 25 nanometer. Selain di hewan, organel juga dimiliki oleh sel tumbuhan yang sama persis oleh hewan.
Mikrotubulus terdiri atas molekul-molekul berbentuk bulat protein globular yang disebut dengan tubulin. Sehingga dapat dalam proses tidak sadar, organel ini mampu bergabung untuk membentuk silindris yang berongga dalam kondisi tertentu. Selain itu, mikrotubulus juga memiliki sifat kaku yang tidak dapat berubah dalam bentuknya. Organel ini memiliki fungsi yang pertama untuk melindungi sel, yang kedua memberi bentuk sel, yang ketiga ada berperan sebagai dalam membentuk flagella, cilia, dan centrio. Terus yang ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah atau apparatus Golgi, adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Badan Golgi dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk-bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil sehingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10 sampai 20 badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi atau apparatus Golgi ini yang pertama untuk memproses protein, yang kedua membentuk lisosom, yang ketiga ada untuk membentuk membran plasma, yang keempat ada membentuk vesikula atau kantung untuk ekskresi atau pembuangan gitu. Yang ke-12 ada nukleus. Nukleus adalah organel terkecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini mulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang membentuk DNA, linear panjang yang membentuk kromosom. Jadi fungsi dari nukleus adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, menyimpan informasi genetik. Yang ketiga, untuk menjaga integritas gen-gen. Yang keempat, ada mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Yang kelima, ada mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen. Yang keempat ada nukleus. Nukleus adalah organel yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini bertanggung jawab dalam membentuk protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Organel ini mempunyai fungsi sebagai bertanggung jawab dalam membentuk protein. Dan yang ke-14 ada nukleoplasma. Nukleoplasma adalah organel yang memiliki tekstur padat yang berada di dalam inti sel atau nukleus. Organel ini mengandung serat kromatik yang padat dan membentuk kromosom. Selain itu, organel ini bertugas untuk membawa informasi genetik. Yang terakhir ada membran inti. Membran inti adalah elemen struktural utama nukleus yang membentuk seluruh organel. Selain itu, organel ini sebagai pemisah antara sitoplasma dengan daerah inti. Organel ini bersifat tidak sehingga sebagian besar molekul dengan begitu membran mampu melintasi membran. Jadi fungsi dari membran inti yang pertama melindungi inti sel atau nukleus, yang kedua sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Sekian pembahasan tentang sel hewan. Selanjutnya kita akan membahas baiklah, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu sel prokariotik. Jadi, sel prokariotik ini berasal dari kata Yunani kuno, yaitu pro dan krayon. Pro artinya sebelum, dan krayon artinya inti. Jadi, sel prokariotik ini berarti sebelum inti.
Dan ada juga karakteristik dari sel prokaryotik ini. Yang pertama, sel tanpa inti sel. Jadi dan kedua ada materia DNA berbentuk struktur nukleid. Yang ketiga ada membran, umumnya dilengkapi dengan dinding sel atau kapsul. Terus selanjutnya ada belum punya inti sejati, tidak mempunyai membran inti. Dan yang selanjutnya ada organnya belum ada kecuali ribosom. Jadi organnya yang belum ada cuma ada ribosom, karena bagian dalam sel prokariot disebut dengan sitoplasma. Sel prokariot tidak memiliki nukleus sejati. Seperti tadi, belum mempunyai inti yang sejati. Terus tebal membran sel ini kurang lebih dari 10 nanometer. Produksinya 10 nanometer. Dengan demikian, sel prokariot dapat berfungsi autotrofik, membuat makanan sendiri, atau heterotrofik, makan benda asing, baik aerob membentukkan oksigen atau anaerob tidak membentukkan oksigen, yang diterjemahkan dalam beberapa mekanisme cara mendapatkan makanan. Yang pertama ada dengan cara fotosintesis, yang kedua kemosintesis, yang ketiga ada saprofit, yang keempat ada simbiotik, yang kelima ada parasit. Akhirnya, reproduksi sel prokaryotik juga sangat bervariasi, baik aseksual dan paraseksual. Jadi selanjutnya ada struktur sel prokaryotik. Yang pertama ada membran plasma, yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada daerah inti atau nukleid, yang keempat ada ribosom tipe 70S. Ribosom ini seperti yang hanya ada di sel prokaryotik tentang alga biru dan bakteri. Dan yang ada selanjutnya DNA sirkuler, RNA spesifik, nukleot disusun oleh DNA telanjang, komposisi ribosom, RNA 60%, protein 40%. Selanjutnya ada organisme prokariot. Yang pertama ada alga biru, yang kedua ada bakteri, yang ketiga ada PPLO, Pleuropneumonia organisme atau mycoplasma. Sekian pembahasan singkat saya tentang sel hewan dan sel prokariot. Jadi masih banyak sekali kekurangan dari pembahasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.